حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله sampai tak tahulah. Alhamdulillah tulah Allah anam kolamnya, tempatnya disediakan sarananya untuk kita, tinggal mengisinya lagi. Gitu. Zulhijjah ibadah kurban. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Kembali kita kajian kita. Mudah-mudahan kita selalu istiqomah. Jadi melaksanakan ibadah itu jangan karena orang. Tapi karena Allah. Dan ada orang dah malih awak ke surau itu, baduo saja. Jadi ibadah itu bukan karena manusia. Salat itu bukan karena siapa-siapa, tapi adalah karena Allah. Fasholli li rabbika. Hafal Ibu ya? Surah itu Al-Kautsar. Fasholli li rabbika. Maka dirikanlah salat karena Tuhanmu. Jadi salat itu karena Allah. Baru nanti sesudah itu wanhar dan berkurbanlah. Baru sudah kembali itu. Jadi ibadah itu bukan karena siapa-siapa. Ada orang awak ibadah. Hujan, panih, segala macamnya, pai datang awak tarawih. Apalagi kalau awak dakik jo musola. Bersyukurlah awak lagi dakik jo musola. Kalau jauh tu makin malih awak. Sedang ledakik le malih jo, apalagi kalau jauh. Makanya berdoalah selalu kita dekat dengan rumah ibadah, dan terutama qalbu kita, hati kita itu berdoa semoga kita ta'allu'. Ta'allu' itu kalau dalam bahasa hadisnya tasangkui, terpaut, muta'allu'. Fil masajid, ta'allu' itu terkait, tergantung. Kalau tergantung aku hati terletaklah siku aku. Tapi terpaut, selalu dia rindu dengan rumah ibadah. Gitu. Ada orang sakiti ataupun banyak Ramadan ataupun tidak. Kadang awak ibadah itu kan musiman sajanya. Bulan puasa rami datang buang dah. Hilang puasa. Makanya ada orang mengecian bulan carai. Bulan carai itu ya bacarai sedoi. Bacarai jo masjid, bacarai jo musola, bacarai jo ibadah, jo salat-salatnya bacarai. Malah jo rumahnya bacarai oke. Itu kan parah itu. Ya Ustaz ya. Assalamualaikum Ustaz. Pertama kita jumpa ya. Ya, ustaznya gagah-gagah, ganteng-ganteng. Lo ini, belum lagi ya? Itu ditanya dulu selelor lo gitu kan. Mau nikah kan? Itu jangan sampai tidak mau lo. Ya, penting. Dalam kuliah boleh berkeluarga, boleh, tidak ada larangan. Kawan ambo dulu semester 2 nyo bini langsung. Gitu. Ya, kita sekarang tidak bahas bini ya, tidak bahas. Kampungnya di mana Ustaz? Kampungnya? Kampung di mana kampung? Surian. Oh, muala buah ya. Oh, sekampung awak tu mah. Ambo di Pasir Talang, Masjid Raya Alam Surami Sungai Pago. Yo. Sama. Oh, ya. Sekembang.
Kemanaan. Keponakan. Ya, baik. Tahu kan Masjid Raya Alam Surambi kan? Itu. Ke Bendang, Masjid Talang tuh, sana tuh. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi oleh sebab itu istiqomah kita taruh. Itu yang penting. Kalau istiqomah buahnya surga. Istiqomah balasannya surga. Lihat ibu nonton YouTube. Saya lihatlah video waktu di YouTube. Ubudiyah itu udah masuk itu. Udah banyak video Ubudiyah kita di YouTube. Buka saja Buya Herman Tanjung. Nah gitu. Ada. Memang agak lama. Kadang ada 30 menit, 35 menit. Kajian wirid itu kan lama itu. Kadang malih memotong kan. Maksudnya sedoy itu kan. Nah gitu. Ya kalau ndak awak sialai gitu kan. Kalau lupa ada kajian kita boleh dilihat. Kalau ragu boleh dilihat. Itu gunanya. Dulu awak kan ndak pandai yang penggunaan teknologi itu. Kinilah dia Allah diizinkan awak dipergunakan, memanfaatkan sebaik-baiknya. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Kajian kita membahas masalah salah satun qad haramallah. Ada 3 kelompok yang diharamkan Allah untuk alaihil jannah, masuk ke dalam surganya Allah. Itu pembahasan awak dulu. Dari awal pembahasan awak disiko dulu. Yang pertama sekali mudminun khamrun, orang yang suka meminum minuman khamar, mabuk. Itu Allah haramkan surga baginya itu. Yang kedua alaku liwalidayhi, orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Dulu sampai situ pengajian awak baru itu. Awak masuk ke dalam bulan Ramadan, kan gitu. Makanya sebelum Bapak tadi mau saya lihat di YouTube dulu. Batasan kajian. Gitu. Jadi awak kasih nambungan terus. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi oleh sebab itu makanya istiqomah. Innal ladina qalu, lai terang Bu? Lai. Iyalah itu. Lai ya. Awak de tapi jalan. Innal ladina qalu rabbunallah, sesungguhnya orang-orang yang menyatakan Tuhan kami ialah Allah, tsumastaqamu, kemudian dia istiqomah. Jadi kalau mengaku Allah itu sebagai Tuhan kita, Allah syahadat awak, Allah Islam awak, maka istiqomah yang kedua. Tsumastaqamu. Istiqomah itu maksudnya teguh pendirian. Teguh pendirian tu, perintah Allah lakukan, larangan Allah jauhi. Gitu. Datang masuk ke tu solat. Waktu baraja. Waktu kita makan. Waktu istirahat, apa namanya? Istirahat ya, bukan istirahat ya. Ibu udah serius mana nampak ya. Waktu istirahat. Pergunakan, manfaatkan waktu itu sebaik-baiknya. Baik masa kecil, masa anak-anak, masa remaja, masa dewasa, masa udah tua. Manfaatkan. Istiqomah tarui di atas ketaatan kepada Allah. Kalau istiqomah, tatanazzalu alaihimul malaikah. Akan datang bisikan-bisikan malaikat-malaikat yang baik-baik kepada mereka. Alla takhafu wa la tahzanu. Jangan takut, jangan cameh, jangan khawatir, jangan ragu, jangan bimbang. Wa basyiru bil jannah, bergembiralah dengan jannah, dengan surga. Istiqomah balasannya surga. Gitu. Makanya perlu istiqomah tu. Awak lain ngaku Tuhan kita Allah, tapi solat enggak, itu enggak istiqomah namanya itu. Itu sama je baliang-baliang nanti buki. Gitu. Makanya istiqomah itu penting. Dunia kau di mana lah. Mati wah ada dole itu dah habis itu. Selesai sudah. Habis permainan. Makanya ada yang menyatakan innama hadhil hayatad dunya mata'. Kehidupan dunia itu adalah kesenangan sementara. Ada yang menyatakan dalam hadis ayat yang lain, dunia itu sendak gurau. Ada yang simbolkan ibarat permainan wayang.
Dikaluan wayang dari kotaknya, mainkan. Siap itu masukkan lagi ke dalam kotaknya. Habis sudah. Kalau masuk awak dalam kotak kan beres tuh. Nggak boleh. Nggak bisa main apa-apa lagi doh. Terputus semuanya. Kata. Idza mata ibnu Adam in qata'a. Apabila meninggal anak cucu Adam, kata, terputus semuanya. Habis. Dulu rajin datang ke surau. Lah meninggal, enggak ada datang ke surau lah tuh. Enggak ada orang mati datang kemari tuh. Ada, Bu. 10 tahun yang silam juga meninggal. Ada salat kemarinya? Enggak ada. Kabur buayanya. Jadi kata, terputus semuanya. Apa yang tidak terputus itu, itulah diantaranya adalah ilmu. Makanya ilmu itu sangat perlu. Ilmu yang bermanfaat. Jadi awak mencari ilmu hukumnya wajib. Jadi menuntut ilmu itu hukumnya wajib. Mendengar wirid pengajian itu sebenarnya hukumnya wajib. Utlubul ilmu, talabul ilmu. Banyak ayat, banyak hadis yang menjelaskan. Bahkan Allah akan mengangkat yarfa. Allah akan mengangkat orang yang beriman, orang yang berilmu. Wa utul ilma derajat, beberapa derajat. Ilmu itu perlu. Sedang ilmu dunia le mati-matian awak mencari. Ibu pandai membuat kue, le langsung pandai. Ndak kan? Baraja jo kawan, baraja di internet, cari referensinya, baca cara membuat kue baking, membuat kue bainai, baca cara membuat bakwan, membuat lain-lainnya, kan harus dipelajari. Malah dibuka, datakan ada wak resepnya dibuka, iya kan? Dibuka. Itu apa tuh? Supaya wak pandai. Itu duniawi. Ilmu perbengkelan, ilmu ekonomi, dan ilmu-ilmu yang lainnya itu dicari, dituntut. Awak sarahan anak awak masuk SMK, masuk STM gini dulu ya, SMK, SMA. Ingin apa tuh? Supaya berilmu. Barajanya matematika. Ya Yasmin ya, matematika ya. Ilmu fisika. Supaya bendanya, ilmu kedokteran. Itu dunia paling kancang 100 tahun, 200 tahun dah ada manusia gini. Ada Bu, ada. Di Lubek kok ada yang 200 tahun kok. Ada ya. Itu paling hebat, standarnya 63 tahun. 100 tahun tuh jalan ndak lurus itu doh. Ndak lurus jalan ada goyang tuh doh ya. Ini ilmu akhirat. Akhirat itu lama, jauh, panjang. Bahasanya di sana khalidina fiha abada, kekal selama-lamanya. Itu kan perlu. Awak ka maniti syirat, menghadapi sakaratul maut, kejadian sesudah maut, berada di alam barzah, di alam kubur tuh. Itu di alam dunia aku dicari. Jadi beruntunglah Bapak Ibu, awak lah istiqomah tarui. Tolong istiqomah tarui Bapak Ibu, jangan ragu. Hujan hari awak datang jo ke surau, datang jo wirid awak. Karena ini adalah menjadi saksi bagi kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala hendaknya. Mengantuk seketik biarlah, datang juga ke surau. Dingin-dingin sengene dah. Datang juga. Kenapa? Karena itu akan menjadi wasilah dalam ilmu tauhid, perantara bagi kita sebagai amal jariah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ada kepatannya Bu, boleh? Ambo seorang saya ngecek lah. Ya Ustaz ya. Jangan serius mana Ustaz. Siapa nama? Iqbal. Masya Allah. Pai Iqbal, pulang Iqbal. Masya Allah, luar biasa. Ya.
Yuk, siapa namanya Ustaz? Dek tanya kedua aku ibu letih ke? Iqbal ya. Yusuf. Oh, non gagah wan, non umpa kok. Insyaallah luar biasa. Sungguh lo tumbuh tu ah. Hebat. Ini rahmat berkah bagi ubudiah. Ya. Istiqomah ya Ustaz ya. Nah, kalau dapat sampai tamai di siko sampai begini. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jangan serius sekali, biasa aja lah. Ya. Anak bapak namanya juga Iqbal, Muhammad Iqbal Al-Hafiz. Di sini kemarin dibina oleh Pak Darman 1 bulan sama Kak Yasmin. Ini namanya Muhammad Syahdan As-Sobri. Ya, alhamdulillah berkat doa dari Bapak Ibu dia lulus tes seleksi nasional kemarin. Man Koto Baru. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi kita lanjutkan kajian kita. Ternyata durhaka kepada kedua orang tua itu sangat membahayakan diri. Tidak boleh, hindarkan dan jauhi agar kita tetap istiqomah berbakti kepada kedua orang tua kita. Hukum alam secara hukum sebab akibat kita ini adalah kalau tidak ada orang tua kita maka kita tidak ada di alam dunia ini. Jadi maka betul Allah menyampaikan melalui Rasul bahwa al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga itu berada di bawah telapak kaki ibu dan bapak kita, orang tua kita. Ridha Allah fi ridhal walidain. Ridhonya Allah terletak ridho orang tua. Allah ingin ridho kepada kita, maka carilah ridho orang tua. Kalau enggak, jangan diharap. Wa suhtullah fi suhtil walidain. Kemurkaan Allah terletak murkanya orang tua. Lai orang kayu hawa, bapangkai tinggi, haratoh banyak, awak orang terpandang, orang hebat di masyarakat atau tokoh masyarakat atau di tengah tampek karajowa, di tengah nagari atau di tampek-tampek lain. Orang gaya awak lah tuo, lah karipui, bayalan dak telo dan segala macamnya. Awak melawan kepada beliau, kita cuekin beliau atau membantah orang tua kita, itu adalah hidup tidak akan berkah. Ndak kawarakai itu. Itu istilahnya namanya kok pucua ndak kate ndak bapucuk ke bawah, ndak baurek tengah-tengah digirek kumbang. Gitu Ibu ya. Jadi ndak ada yang akan selamat hidup itu. Makanya penting orang tua itu adalah sangat menentukan situasi dan kondisi. Anak tidak akan selamat hidup dunia dan akhirat apalagi kalau tidak berbakti kepada kedua orang tuanya. Makanya anak-anak awak sabananya sangat perlu awak didik dengan ilmu agama agar mereka tetap istiqomah berbakti kepada kedua orang tuanya. Jadi wirid remaja itu perlu sangat perlu. Kalau orang gaya-gaya go yalah. Tapi yang remaja awak, karena yang kemalawan ke orang gaya itu banyak anak-anak. Gitu. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi makanya kita tidak boleh melawan sama orang tua kita. Jadi pembahasan berikutnya bentuk-bentuk kedurhakaan kepada orang tua dan akibat
daripada yang ditimbulkannya. Nah, ini sangat penting sekali. Berbagai referensi yang menjelaskan, banyak kitab yang menjelaskan hidup tidak akan berkah kalau tidak ridho orang tua kita. Orang tua bola meninggal, Ustaz, Buya, baca rohlai. Kalau orang tua kita sudah wafat dan meninggal, adab berbakti salah satunya adalah satu, doakan selalu orang tua kita. Doakan. Lakukan kebaikan selalu. Setiap kebaikan yang dilakukan oleh sang anak, maka kebaikan itu mengalir kepada orang tuanya, karena orang tuanya telah meninggalkan, mencetuskan, mewariskan anak-anak yang soleh, anak-anak yang taat kepada Allah. Jadi kebaikan itu mengalir terus. Itu namanya amal jariah. Walau orang tua itu sudah berada di alam barzakh sekalipun. Makanya penting. Setiap kebaikan yang kita lakukan, maka kebaikan itu kita dapat dan ngalir kebaikan itu kepada orang tua kita. Man sanna fil islami hasanatan. Siapa yang berbuat kebaikan di dalam Islam, maka kebaikan itu untuk dirinya. Dan kebaikan itu juga mengalir kepada orang-orang yang merintis dari awalnya. Itulah orang tua kita. Makanya penting. Jadi suruhlah Bapak Ibu, anak-anak awak selalu berbuat kebaikan, cegahnya daripada yang mungkar. Selalu dia istiqomahkan hatinya menjalankan ketaatan kepada Allah. Tetap dia menjaga ibadah solat, sampaikan ke dia walau dalam kondisi apapun kehidupan tu. Mau dia saja pahitnya hidup, yang ibadah jangan sampai ditinggalkan. Nah, ini dalam rangka pesan-pesan kita terhadap anak-anak generasi kita, agar mereka tetap istiqomah selalu dalam kebaikan.